Baik, shalom bagi kita semua. Yang menjadi khotbah kita pada siang hari ini yaitu tertulis dalam Mika 5 ayat 1 sampai 14. Di sini karena ayat nanti kepanjangan, saya yang membaca satu ayat saja yaitu ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oke, di sini saya yang membaca ayat dan kawan-kawan bisa membaca ayat 1 sampai 14-nya. Nah, yang menjadi penerangan pada khotbah ini yaitu kitab Mika ini ditulis pada masa kritis bangsa Yehuda berada di bawah ancaman dipimpin pemimpin gagal. Ketidakadilan merajalela dan hukuman Allah sudah di depan mata. Namun, di tengah nubuat penghukuman, Allah menyelipkan pengharapan besar. Di dalam Mika 5 ini, suatu puncak pengharapan itu yaitu yang menjanjikan seorang pemimpin sejati yang akan lahir di tempat yang kecil, memerintah dengan kuasa Allah dan membawa damai yang sejati. Di sini saya mengambil poin-poin penting, yaitu ada 4 poin. Yang pertama itu, pemimpin yang datang dari tempat yang tidak dianggap. Nah, Bethlehem adalah kota yang kecil, tidak penting secara politik maupun militer. Allah sengaja memilih yang kecil untuk menyatakan kuasanya. Pemimpin ini bukan pemimpin biasa, asal-usulnya sejak purbakala, sejak dahulu kala, menunjukkan pola Mesias yang kekal. Yang menjadi poin yang kedua itu yaitu pemimpin yang lahir melalui penantian dan penderitaan. Israel harus dibiarkan untuk sementara waktu pada masa penantian, penderitaan, dan kesahitan. Kelahiran Mesias terjadi setelah proses panjang penderitaan umat. Nah, yang menjadi poin yang ketiga itu yaitu gembala yang memimpin dengan kuasa dan kepedulian Allah. Mesias digambarkan sebagai gembala. Ia memimpin, menjaga, dan memberi rasa aman. Ia memerintah dalam kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Umat akan diam dengan tentram dengan kepemimpinan Kristus, bukan menindas, melainkan melindungi dan baik. Dan yang menjadi poin yang keempat itu yaitu Sang Mesias sebagai damai sejati di tengah ancaman. Yaitu dialah damai sejahtera itu. Damai bukan berarti tidak ada musuh, tetapi kehadiran Tuhan yang berkuasa atas musuh. Damai sejati bukan kondisi luar yang sempurna, melainkan kehadiran Kristus di tengah kekacauan. Di sini saya mengambil ilustrasi di dalam kitab Mika ayat 5, kitab Mika 5 ayat 1 sampai 14. Yaitu ilustrasinya, bayangkan di sebuah desa kecil di kaki pegunungan. Desa itu tidak memiliki tembok yang tinggi, tidak punya tentara kuat, dan tidak dikenal oleh siapapun. Di sekelilingnya berdiri kota-kota besar dengan benteng kokoh pasukan lengkap. Setiap musuh datang dari desa kecil itu selalu menjadi yang paling takut, paling terancam, dan paling diremehkan. Suatu hari tersebar kabar raja besar akan lahir. Semua orang mengira ia akan lahir di kota yang terbesar, di istana yang megah, dikelilingi pengawal dan senjata. Tetapi pada waktu yang berlalu dan tidak ada tanda-tanda itu, hingga suatu malam di desa kecil itu lahirlah seorang anak dari keluarga yang sederhana. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pasukan kehormatan. Hanya kandang, jerami, dan keheningan malam. Bertahun-tahun kemudian, anak itu tidak membangun benteng, tidak mengumpulkan kuda perang, dan tidak memerintah dengan pedang. Ia menguatkan yang lemah, mengumpulkan yang tercerai-berai. Anehnya, kemanapun ia pergi, musuh selalu hilang. Tetapi karena mereka tahu ada seorang gembala yang berjaga. Ketika musuh datang di desa-desa lain, gemetar meskipun tembok mereka yang tinggi, tetapi mereka yang mengikuti gembala ini tetap berdiri. Mereka sadar keamanan sejati bukan terletak pada tembok batu, senjata besi, ataupun kekuatan manusia, melainkan pada kehadiran Sang Gembala yang setia. Baik, yang menjadi kesimpulan khotbah kita pada siang hari ini itu yaitu demikianlah Mesias dalam Mika 5 ini. Ia datang dari Bethlehem yang kecil dan tidak dianggap, tetapi dari situlah lahir damai mengalahkan ketakutan terbesar manusia. Apakah kita masih mengandalkan kuda, kereta, modern, kekuasaan,
di dalam status atau kemampuan kita sendiri? Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup di bawah kepemimpinan Sang Gembala Allah? Natal, iman, dan kehidupan Kristen sejati selalu mengingatkan dari yang kecil Allah menghadirkan keselamatan besar. Baik, sekianlah khotbah kita pada siang hari ini. Terima kasih dan shalom.